Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saat Natal yang indah bagi setiap kita. Kenapa? Bukan karena hadiah Natalnya, bukan karena kado Natalnya, tetapi apa? Karena hari ini kita memperingati lahirnya Juru Selamat kita, Yesus ada di dunia untuk menebus setiap dosa kita. Mari sebelum kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang besar, untuk karunia-Mu, sehingga saat ini kami boleh rayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami boleh rayakan kasih-Mu yang sangat besar bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, ini kami anak-Mu. Membuka setiap hidup kami persilakan kuasa Roh Kudus-Mu berkarya bekerja dalam hati kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kasih Bapa untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami, untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu. Saat siang hari ini kami siap untuk naikkan pujian kami yang terbaik bagi Engkau, bagi Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam satu nama-nama-Mu Yesus, kita yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Sudah siap untuk lebih lagi memuji Tuhan, amin. Sebab Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Dan siap untuk siarkan hari ini hari lahirnya Tuhan kita, amin.
akan siapkan hidup kita untuk kita bersama-sama akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berikan setiap hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Segenap hatiku
Hati kami sangat bersyukur Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami saat ini Bapa. Berikan kepada kami Tuhan hati yang siap menyembah Tuhan. Hati yang lembut, yang mau dibentuk Tuhan. Oh yang baik, jamah setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya siang hari ini Bapa, kami tetap bisa merasakan lawatan-Mu yang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan buat Engkau untuk siang hari ini, untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau yang memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa saudara pasti merasakan damai sukacita Natal, amin. Kok enggak ada yang amin ya? Saya percaya saudara merasakan berkat damai sejahtera dari Natal Tuhan, amin. Dan saya percaya juga saudara pasti diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya percaya bahwa ketika kita mau serahkan hati kita, ketika kita bawa hati kita buat Tuhan Yesus untuk menyambut Yesus, kita tahu bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa di mana hal yang sangat bersejarah bagi umat manusia. Kita tahu bahwa dengan adanya Natal ini, kita tahu bahwa Yesus hadir ke dalam dunia. Tanpa adanya Natal, saudara tidak akan pernah bisa datang kepada Tuhan Yesus. Justru Natal yang membuat saudara bisa menyembah Dia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada dasarnya sebelum Yesus datang ke dalam dunia, hubungan manusia dengan Allah terputus akibat dosa. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa lagi melakukan komunikasi dengan Tuhan. Terputus. Tetapi peristiwa Natal yang saudara dan saya rayakan hari ini merupakan momen yang sangat spesial. Oleh sebab itu mari kita renungkan. Maka dari tadi saya katakan bahwa Natal hari ini seharusnya menjadi bahan perenungan buat saudara dan saya. Untuk bisa melihat jauh ke belakang apa yang sudah Tuhan kerjakan buat hidup kita. Karena Natal inilah yang membuat kita bisa ada bersama-sama hari ini. Nah jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk saat ini kita mau belajar bersama-sama. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Kalau sudah ketemu, kita akan baca secara bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Nah kalau di slide itu saya kasih dua terjemahan. Terjemahan baru dan terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca terjemahan baru saja yang di atas. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah kalau di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan waspadalah. Nah jadi berjaga-jaga itu bicara tentang apa? Waspadalah. Teruslah percaya penuh kepada Kristus, berjuanglah dengan berani demi siapa? Demi Yesus. Dan tetaplah berpegang pada Dia atau pada Yesus. Nah dari ayat yang ke-13 bagian yang ke-A ini jelas sekali mengisyaratkan bahwa berjaga-jaga. Di sini bicara tentang apa? Waspada. Jadi hari ini sesuai dengan tema kita tahun ini adalah tetap setia, siap dan berjagalah.
Jadi ada korelasi yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita hari-hari ini. Kenapa Bu Gembala kita ambil tema tentang siap dan berjagalah di momen Natal seperti ini? Karena saya tahu bahwa saudara dan kita semua yang hadir hari ini tidak akan pernah tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan kita bisa melihat bahwa suatu peristiwa terjadi tanpa kita duga. Ada banyak hal, kejadian-kejadian alam yang sampai hari ini nggak bisa diprediksi. Dan menyebabkan banyak hal. Selain kejadian alam, ada banyak lagi yang aneh-aneh timbul hari-hari ini. Oleh sebab itu, kita siap dan berjaga. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, siap dan berjagalah. Itu tema yang sangat penting yang harus kita perhatikan untuk saat ini. Untuk menyongsong di tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Oleh sebab itu Bu Gembala kita ingin kita siap dan terus berjaga. Supaya apa? Kondisi iman kita tetap di dalam siapa? Tuhan Yesus. Kata siap itu artinya apa? Siaga, itu siap. Kalau di dalam sebuah konteks yang berbeda, mungkin konteks makan, itu kata siap itu adalah sesuatu yang sudah siap dimakan. Atau sesuatu yang sudah disediakan. Jadi tinggal ambil dan tinggal makan, itu kalau konteks makan. Tetapi kalau dalam konteks kita untuk menyongsong di tahun 2022 yang notabene kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Konteks siap di sini bicara tentang apa? Siaga. Nah, sedangkan kata berjagalah itu artinya apa? Hati-hati. Nah, selain kita siaga, kita juga harus apa? Hati-hati. Karena itu yang sangat penting sekali. Jadi konteksnya di sini adalah bagaimana kita terus menjaga iman kita supaya di tahun 2022 nanti apapun yang akan terjadi, saudara dan saya tetap di dalam siapa? Tuhan Yesus. Itu yang Ibu Gembala kita inginkan di dalam kehidupan kita berjamaah di tempat ini. Karena memang kita nggak bisa menutup mata hari-hari ini banyak hal yang terjadi. Yang bisa melemahkan iman kita. Yang bisa membuat saudara semakin jauh dari Tuhan. Kita tidak yang tahu apa yang terjadi di tahun 2022. Tapi mulai hari ini, kurang 4 hari atau 5 hari lagi kita akan memasuki tahun 2022. Oleh sebab itu ayo kita bersiap dan berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tantangan selalu ada di depan. Jadi tantangan selalu ada di mana? Di depan, bukan di belakang. Artinya apa? Tantangan di tahun 2022 itu pasti ada. Bukan di tahun 2021 lagi, sudah lewat. Jadi tantangan selalu ada di depan. Hambatan tidak bosan-bosan menghadang di sepanjang jalan. Hambatan, ingat, tidak pernah bosan-bosan menghadang kita di dalam perjalanan. Keraguan, kekecewaan, dan keputusasaan acap kali menjadi apa? Teman seperjalanan kita. Itu yang terjadi, keraguan-raguan. Bisa membuat iman kita lemah. Kecerobohan dan kebodohan pun siap menyebabkan saudara jatuh untuk mengarungi tahun 2022. Oleh sebab itu, ayo kita siap dan berjaga-jaga. Karena itu yang akan membuat saudara hati-hati dan selalu siaga ketika menjalankan kehidupan. Sehingga ketika Yesus datang, saudara dan saya siap untuk dijemput oleh pribadi yang bernama Yesus.
Oke Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, siang hari ini kita mau belajar bersama-sama sikap atau seperti apa sikap bersiap dan berjaga-jaga yang benar menurut 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Sikap-sikap atau yang perlu kita perhatikan yang benar itu seperti apa sih sikap berjaga kita? Yang pertama itu adalah waspada. Sesuai dengan teks atau ayat yang ke-13. Dikatakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia itu dikatakan waspadalah. Ayat yang ke-13 bagian yang ke-A. Jadi sikap yang benar ketika saudara berjaga-jaga menurut 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 adalah kita waspada. Itu yang benar. Waspada itu berbicara tentang hati-hati. Nah tentunya kita kembali ke konteks di dalam tulisan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena ini merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus. Coba kita kembali melihat. Kenapa sih Paulus nulis konteks ini atau kenapa sih dia ngomong berjaga-jaga atau waspada? Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus sampai ngomong seperti itu, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kalau kita baca nas ini, itu artinya apa? Konteksnya waktu itu jemaat yang ada di Korintus sedang terjadi apa? Perpecahan. Nah di waktu itu ketika Paulus menuliskan surat ini, waktu itu keadaan jemaat yang ada di Korintus itu sedang terjadi perpecahan di dalam satu golongan, yaitu golongan Kristen. Makanya Rasul Paulus ngomong hati-hati atau waspada atau berjaga-jagalah. Karena dia tahu perpecahan sedang terjadi di kalangan anak-anak Tuhan waktu itu. Dan itu yang membuat Rasul Paulus waspada. Jangan sampai perpecahan itu membuat anak-anak Tuhan itu tidak bersatu lagi. Justru semakin terpecah belah. Nah itu yang membuat Rasul Paulus menghimbau supaya jemaat yang ada di Korintus mereka tetap seia sekata. Dan mau melakukan banyak hal demi kesatuan yang sudah mereka bangun bersama-sama. Jadi konteksnya waktu itu seperti itu. Jadi jemaat sedang mengalami perpecahan. Tetapi Rasul Paulus demi nama Tuhan Yesus Kristus, dia katakan menasehati jemaat supaya mereka seia sekata, sehati sepikir, supaya perpecahan itu tidak terjadi meluas. Di dalam 1 Korintus ayat yang ke-16, di 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, tetapi aku akan tinggal di Efesus. Di 1 Korintus 8 ayat 1, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Di dalam konteks ayat 8 ini, itu terjadi lagi prahara yang luas pada waktu itu. Yang sedang terjadi itu ada satu permasalahan tentang kehidupan jemaat, tentang makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Boleh enggak dimakan?
Itu yang sedang terjadi waktu itu di pasal yang ke-8 ayat 1 dan seterusnya. Nah, jadi terjadi lagi perselisihan. Ada orang yang menganggap dirinya punya pengetahuan tentang hal soal makan boleh apa tidak. Itu yang terjadi. Jadi intinya adalah anak-anak Tuhan waktu itu sedang dalam gonjang-ganjing keadaan yang gak stabil. Masalah atau perkara makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala bisa nggak atau boleh nggak dimakan. Kalau Bapak Ibu baca nanti di ayat seterusnya, Rasul Paulus tegas mengatakan bukan tentang boleh atau tidak bolehnya. Karena dia katakan ketika engkau makan makanan itu pun tidak akan mempengaruhi hidupmu sama Tuhan. Dan ketika engkau tidak makan pun juga tidak mempengaruhi hidupmu sama Tuhan. Yang terpenting di sini bagaimana kamu tetap hidup di dalam Kristus. Itu yang Rasul Paulus katakan, kalau saya bahasakan dengan bahasa saya. Jadi intinya adalah bukan perkara makanan. Boleh apa tidak boleh. Dan kalaupun kalau kamu makan makanan yang dipersembahkan ke berhala, Rasul Paulus ngomong, lihat tetanggamu atau orang-orang yang dekat dengan kamu. Mereka ngerasa nyaman apa tidak? Kalau orang yang melihat kamu makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, nah ketika orang melihat kamu makan dan dia ngerasa nggak nyaman, bisa menyebabkan orang lain berdosa. Tetapi kalau kamu makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala dengan konteks orang lain nggak melihat kamu, boleh nggak? Boleh. Karena soal makanan tidak ada urusan dengan keselamatan, itu bahasa saya. Yang saya bahasakan untuk mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi intinya adalah jangan sampai perkara ini membuat jemaat pecah. Dan Rasul Paulus ingin jemaat tetap bersatu, tidak terpecah. Makanya dia katakan waspada. Itu sikap yang penting. Terus di ayat selanjutnya dikatakan, di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-9. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Nah, jadi ada banyak penentang. Itu yang membuat Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Dia tahu bahwa ada banyak orang yang gak senang juga dengan mereka. Jadi ajaran yang mereka sampaikan itu ditentang. Nah makanya dikatakan kalian harus hati-hati, harus waspada. Itu sikap yang harus kita miliki supaya jangan sampai hal-hal seperti itu membuat kita terpecah. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, jadi hal-hal seperti itulah, oleh sebab itu hari ini, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi ke depannya. Yang sekiranya itu bisa membuat kita berpecah atau terpecah. Dan hari ini Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya waspada. Dan hari ini pun saya mengingat kepada kita semuanya. Ayo, kita terus waspada. Jangan sampai perpecahan itu menjadi penghambat buat saudara-saudara saya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, sikap siap dan berjaga-jaga yang benar. Terus percaya penuh kepada Kristus di bagian yang ke B, 13 bagian yang ke B. Jadi teruslah percaya penuh kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, itu sikap yang ingin Rasul Paulus tegaskan ketika mereka sedang menghadapi tantangan demi tantangan di dalam hidup mereka sebagai umat Tuhan waktu itu. Sekali lagi, ternyata kondisi jemaat yang ada di Korintus waktu itu memang banyak sekali tantangan-tantangan. Itu yang membuat Rasul Paulus selain mengingatkan supaya waspada atau hati-hati untuk jemaat yang ada di Korintus, dia juga mengingatkan supaya mereka terus percaya penuh kepada siapa? Kepada Kristus Yesus. Supaya iman mereka tetap di dalam Yesus. Jadi intinya adalah
Paulus ingin mendorong jemaat Korintus untuk berdiri teguh pada kebenaran dan terutama pada Injil Kristus. Karena tantangan waktu itu bukan hanya sekedar masalah sepele, tetapi tentang ajaran-ajaran sesat juga bermunculan waktu itu. Dan itu yang membuat Rasul Paulus supaya tetap berpegang pada kebenaran yang pertama pada Injil Kristus. Karena banyak Injil-Injil yang lain yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Beragam ajaran sesat dan pandangan duniawi akan terus datang menyerang, tetapi mereka harus kokoh di dalam iman yang benar, karena itu adalah pondasinya. Jadi jelas sekali, itu yang menjadi alasan kenapa kok Rasul Paulus kokoh sekali untuk mengingatkan jemaat yang ada di sana, supaya mereka tetap ada di dalam Yesus, karena ajaran-ajaran yang lain pun bisa membuat mereka lemah dan bisa membuat mereka meninggalkan Yesus. Ada seorang penulis bernama Yakub Trihandoko. Dia katakan, memiliki iman yang benar adalah lebih penting daripada memiliki iman yang besar. Memiliki iman yang benar adalah lebih penting daripada memiliki iman yang besar. Artinya apa? Iman yang benar itu merupakan fondasi untuk memiliki iman yang besar. Tanpa memiliki iman yang benar, saudara tidak akan pernah memiliki iman yang besar. Untuk menghadapi berbagai persoalan hidup pun, saudara dan saya harus memiliki iman yang benar. Karena tanpa memiliki iman yang benar, sekecil apapun persoalan saudara, saudara kalah. Makanya kita harus memiliki iman yang benar. Karena itu yang akan bisa menjamin saudara dan saya untuk tetap berpegang di dalam Yesus Kristus. Jadi percaya pada Allah adalah pertimbangan paling mendasar karena pondasi dalam berupaya mengenalnya secara lebih dalam. Percaya. Dengan percaya itu akan membantu saudara untuk memiliki potensi atau pondasi yang benar untuk tetap mengenal siapa itu Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mengapa kita harus terus percaya penuh kepada Tuhan Yesus atau kepada Kristus? Alasannya jelas sekali. Kenapa sih saudara harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu yang menjadi alasan saudara dan saya. Kenapa kita harus percaya sepenuhnya? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Terus kita yakin Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dan itu yang menjadi dasar. Kenapa saudara harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Karena kita yakin Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Selain itu juga tanpa kepercayaan akan Allah, ialah mustahil untuk menyenangkan Dia atau mendatangi Dia. Ibrani 11 ayat ke-6. Jadi tanpa kita percaya kepada Allah, mustahil buat saudara dan saya untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi dasarnya kenapa sih kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Jadi hari ini sikap yang benar yang harus kita miliki untuk berjaga-jaga, kita harus waspada dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah berani dan berpegang pada Yesus. Itu sikap kita. Berani tetapi harus berpegang kepada siapa? Kepada Yesus. Di 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Dan saudara-saudara, dulu saya tidak bisa berbicara kepada kalian seperti berbicara kepada orang yang sudah bersatu dengan Roh Allah. Saya terpaksa berbicara kepada kalian sebagai orang yang masih dikuasai oleh keinginan-keinginan diri,
sendiri, yaitu seperti bayi rohani dalam hal mengikuti Kristus. Ajaran yang saya sampaikan seperti susu, bukan seperti makanan keras. Saya melakukan hal itu karena kalian belum bisa menerima makanan orang-orang dewasa atau orang dewasa. Bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk makan makanan rohani yang seperti itu. Karena kalian masih dikuasai oleh keinginan-keinginan badani. Dengan keadaan kalian yang masih saling iri hati dan bertengkar, serta ada perpecahan di antara kalian, hal itu membuktikan bahwa kalian belum lepas dari keinginan-keinginan itu. Berarti kalian masih hidup sama seperti orang duniawi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jadi alasan buat saudara dan saya untuk tetap berpegang kepada Yesus dan berani. Jadi di dalam konteks ayat ini, Rasul Paulus melihat ternyata keadaan rohani iman jemaat waktu itu masih dalam keadaan yang masih kurang. Dikatakan masih bayi. Jadi ketika Rasul Paulus pengen ngomong sama mereka pun itu harus hati-hati. Supaya mereka enggak tersinggung. Karena kalau tersinggung mereka bisa meninggalkan Tuhan lagi. Maka untuk menasehatkan mereka pun Rasul Paulus harus berhati-hati. Enggak boleh kasar, enggak boleh ngomong sembarangan. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jelas sekali. Sikap yang harus kita miliki adalah kita harus berani dan berpegang pada Yesus. Waspada. Waspadalah, teruslah percaya penuh kepada Kristus, berjuanglah dengan berani demi Yesus dan tetaplah berpegang pada Dia. Nah, jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di 1 Korintus 1:11 ayat ke-13 berkata demikian. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, dan atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jadi ada banyak perselisihan terjadi waktu itu, yang membuat keadaan jemaat sangat kacau. Dan itu yang terus Paulus ingatkan supaya mereka tetap berani, tetapi tetap berpegang kepada Yesus. Karena ada beberapa pemahaman-pemahaman yang enggak benar, pemahaman-pemahaman yang salah, sehingga mereka gampang meninggalkan Yesus. Tapi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang kuat. Amin. Di momen Natal tahun ini, saya berharap kita semakin kuat di dalam Tuhan, karena kita tahu kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Oleh sebab itu, mari kita siap dan berjaga-jaga supaya kita tetap bisa memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih buat saat ini Tuhan, buat kesempatan yang sudah Kau berikan buat kami ya Bapak. Kalau saat ini Tuhan kami boleh datang kepada Engkau Tuhan dengan menyembah Engkau ya Bapak. Dan kami juga boleh belajar firman-Mu Tuhan. Dan hari ini Bapak kami tahu Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya Tuhan. Tapi hari ini Bapak kami mau siapkan hati kami Tuhan, dan kami mau terus berjaga-jaga. Supaya kami tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus Yesus yang kami sembah. Supaya apapun persoalan yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi, kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasih dalam Tuhan sore, siang hari ini, mari kita koreksi diri kita.
Sudahkah kita memiliki sikap yang benar ketika kita bersiap dan berjaga-jaga? Karena saya percaya ketika saudara memiliki sikap yang benar, ketika saudara bersiaga, saya yakin percaya kita bisa menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang sedang mendatang menghadapi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di momen Natal hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami dan memberi kekuatan buat kami Tuhan, untuk kami bisa menyongsong tahun 2022. Terpujilah nama-Mu Bapa yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi